Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul 44TH Period Survival Class. Melanjutkan di episode 15 dan 16 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 17 dan 18 ya. Kita kembali dulu ke beberapa jam sebelum sekolah masuk ke Black Hole. Tepatnya di laboratorium ya. Di sana terlihat beberapa benda untuk praktek lab dan beberapa aturan yang harus ditaati oleh siswa. Nah, aturan ini yang diterapkan oleh si monster ya guys. Jadi nanti bakal dijelaskan oleh si Sohan. Melanjutkan kejadian di mana Jian hendak melihat ke atas, yang di mana si Sung Jae telah menjadi asap karena si monster lab. Sohan menyuruh Miji buat berdiri. Miji pun menurut, kemudian si monster pun berjalan perlahan ke arahnya. Si Miji tambah ketakutan ya kan. Si Sohan memberikan arahan ke Miji buat berhenti menangis dan pikirkan aturan sekolah. Di situasi saat ini, Miji gak bisa mikirin apa-apa, termasuk peraturan sekolah. Karena jika tahu aturan sekolah, mereka bisa menyerang atau selamat dari si monster. Si Jian mencoba membantu dengan mengingatkan Miji apa saja yang dilakukan Sung Jae sebelum dia terbunuh tadi. Setelah dipikir-pikir oleh Miji, ternyata dia tak bisa ingat apa-apa karena terlalu syok. Si monster pun semakin mendekat ke arah Miji. Si Miji melihat Jian dan Sohan yang berlari menjauhinya. Ternyata Sohan menarik Jian buat kabur karena waktu istirahat sudah hampir habis. Sudah tinggalkan saja mereka, tidak ada harapan lagi, kata si Sohan. Si Jian marah dan melepaskan lengan Sohan itu, dan dia akan mencoba menyelamatkan Miji dan kembali ke kelas bareng-bareng lagi. Dan Jian tak menyangka Sohan bisa meninggalkan teman-temannya di situasi saat ini. Logis aja WA tuh Jian kalau mau selamat mahnya. Waktu tersisa tinggal 15 menitan lagi. Akhirnya Sohan mencoba untuk membantu Miji. Si Sohan bilang ke Miji, kalau Sohan dan Jian tidak bisa membantu, hanya kau yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Coba pikirkan apa yang dilakukan Sung Jae tadi, sehingga tidak bisa selamat. Setelah dipikir-pikir lagi oleh Miji, kelakuan Sung Jae tadi adalah melempar sapu, lalu setelah melempar sapu, si Sung Jae langsung kabur kan? Dan benar, setelah mau kabur itu, si monster langsung menyerang Sung Jae ya. Sohan mengira bahwa aturan yang si monster lab terapkan ini adalah tidak boleh lari di koridor. Si Jian tanya, apa tidak ada alasan lain selain lari di koridor, Miji? Tidak ada, kata Miji. Lalu si Sohan menyuruh Miji buat berjalan ke sini dengan perlahan. Asalkan tidak lari, kau pasti akan selamat. Si monster pun semakin dekat dengan Miji. Lalu si Miji menuruti arahan Sohan dan berjalan menjauhi si monster. Dan hendak ke arah Jian dan Sohan. Seketika berjalan, si Miji hampir sampai ke arah Sohan dan Jian. Mereka bisa lega sesaat, tapi pada akhirnya si Miji juga tersedot oleh si monster guys. Ngeri anjir mukanya pas disedot teh. Sohan dan Jian sangat syok. Kita beralih ke peraturan di laboratorium ya. Salah satu aturan di sana tertulis, tidak bercanda atau meninggalkan tempat saat melakukan percobaan. Nah, karena si Miji berusaha pergi meskipun gak lari, dia telah melanggar aturan si monster guys. Tidak diduga, si Jian lari ke arah Miji, berusaha untuk menangkap lengan Miji. Kita tinggalkan sesaat tim C ya, dan kita beralih dulu ke tim A. Di perjalanan mereka kali ini, tidak ada hal khusus ya. Tidak ada kejadian aneh-aneh, aman kok. Tapi si Wongu terpleset karena jalan lorong yang seperti berubah. Mereka pikir sebelumnya tidak ada lorong yang seperti ini. Dan sepertinya koridor yang mereka jelajahi ini sudah berubah bentuk ya guys. Mereka pun hendak kembali ke kelas karena waktunya sudah hampir habis. Mereka tidak memikirkan perubahan kecil yang ditemukan oleh Wongu. Karena mereka dapat masalah yang lebih besar. Ternyata saat kembali ke kelas, hanya tim A dan tim D lah yang berhasil kembali sebelum jam istirahat selesai. Aduh sih ya. Tim C udah pasti karena si monster lab. Jadi mereka telat kembali. Tapi tim B kemana anjir? Tim si Jungwo. Lanjut episode 18. Kita fokus dulu ke tim D. Mereka hanya ada 3 orang. Si Erin kan meningsoy ya guys. Si Suk-oh hendak akan udud. Tapi ududnya habis. Dia pun membuangnya sembarangan. Si Soyun menegur Suk-oh dan menyuruh memungut sampah bungkus ududnya itu. Karena mungkin saja mereka dalam masalah karena membuang sampah di koridor. Si Suk-oh pun memungut kembali sampah itu. Suk-oh lekas kembali melanjutkan jalannya. Tetapi si Soyun melihat sisa sampah itu. Saat diperhatikan kembali, si tembok koridornya aneh, terlihat mengerut, dan saat disentuh pun hangat kepanas cenah. Lalu si Suk-oh memanggil Soyun buat lanjutkan perjalanannya.
"Hayu," kata Soyun. Soyun pun lari ke arah mereka, tapi tidak membicarakan soal tembok itu. Dan terlihat si tembok itu malah membesar guys saat ditinggalkan oleh kelompok D. Kembali saat ini di kelas. Hanya tim D dan tim A saja yang kembali. Si Sona mengira kalau tim B atau tim C menemukan kelas lain dan tim mereka memutuskan untuk tetap di sana karena jam istirahat kali ini terlalu mepet. Tetapi si Doyun pikir mungkin tim C mah bakal lakuin itu. Tapi kalau tim B, karena ada Jungwo, mana mungkin dia salah memikirkan waktu kembali ke kelas, sampai harus bertahan di kelas lain. Tapi Doyun berusaha pikir positif dan menganggap perkiraan Seona benar. Tetapi si Wongu mah berpikir negatif bahwa kedua tim itu mati karena monster. Mendengar kata mati, si Suko marah ke Wongu dan mencekiknya karena Wongu berisik sekali, dasar. Suko tersinggung jika terdengar kata mati. Mungkin karena kejadian si Yerim Tea ya guys, jadi si Suko agak sensitif orangnya. Lalu si Doyun melerai mereka dan mencoba menenangkan Suko. Dan Doyun ngomong ke Suko, "Memang Wongu salah ngomong, tapi reaksimu itu berlebihan Suko." Lalu si Sujung ambil suara dan menuduh Suko membunuh, dan malah memperkeruh suasana. Si Suko makin marah dan bergegas akan menghajar si Sujung. Tetapi si Yenju menggeser meja dengan sangat keras sehingga timbul suara yang nyaring. Jadi si Yenju mau tidur dan kalian harus diam, cenah. Dia akan tidur selama 1 jam. Selama itu juga kalian harus dinginkan kepala. Benar guys, kata Yenju. Si Yenju ini dewasa banget lah pokoknya mah. Cool orangnya, kalem. Si Suko pun melepaskan si Wongu. Mereka pun memutuskan menunggu tim B dan tim C sampai jam istirahat selanjutnya. Si Wongu terlihat menyendiri, lalu disapa oleh Soyun yang menanyakan, "Kau baik-baik saja kan Wongu?" Si Wongu mah baik-baik saja, tapi omongannya teh terlalu overthinking teuing anjir. Jadi bikin orang lain kesel. Contohnya si Suko kan. Lalu si Wongu bercerita ke Soyun kalau beberapa hari lalu dia melihat Suko dan Hyunju sedang minum-minum di depan teman sekolah. Mereka itu anak-anak bandel loh. Tenang saja asal tidak berbuat masalah. Mereka seperti teman lainnya, kata Soyun. Kemudian Wongu berbisik pada Soyun, "Jika kau diancam sama mereka, kedip 2 kali." Mendengar lawakan itu, si Soyun menendang kaki Wongu. Tak terduga, kaki yang ditendang itu adalah kaki yang tadi terpleset karena bagian koridor yang berubah. Si Wongu bilang, "Kau menendang kakiku yang sedang sakit karena tersandung di koridor tadi." "Kenapa bisa tersandung atuh Wongu?" kata Soyun. "Itu karena ada tembok koridor yang tiba-tiba jadi landau." Lalu tim A membicarakan fenomena tembok koridor yang jadi landau itu. Karena si tim D, juga tepatnya si Soyun, melihat ada tembok yang berubah dan hangat, si Wongu bilang, "Kita menemukan koridor yang berubah itu di dekat kelas. Mungkin saja itu jejak monster lain, atau hal lain. Dan mungkin saja itu monster ya, yang sedang bergerak gitu, dan mengarah ke suatu tempat. Dan apa mungkin si monster tembok ini akan muncul di kelas mereka? Mungkin juga ya." Lalu si Doyun berharap semoga tim-tim lain segera kembali lah. Sampailah kita akan menceritakan kejadian di mana tim B yang belum kembali. Jadi 50 menit lalu, tepatnya baru mulainya penjelajahan ke-7. Tim B pun berangkat untuk mulai penjelajahan. Nah, jadi kejadian saat ini itu barengan dengan kejadian di mana tim C berhadapan dengan monster lab ya. Jadi si Sung Jae belum mati. Lalu di akhir panel, kita diberi spoiler di mana monster bola yang sambil ngomong, "Oper-oper, aku." Dan episode kali ini pun selesai. Nantikan episode selanjutnya untuk melihat kejadian monster bola hanya di Nina di Film. Bye-bye.